Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1471 Ulang Tahun Huolei. Kapan ulang tahun Huolei? Ji Fei menahan kegembiraannya dan bertanya sambil tersenyum. Saya lahir pada tanggal 9 September tahun 1999, pukul 21:09. Huolei tidak banyak berpikir. Dia menatap Ji Fei dan menjawab sambil tersenyum. Bahkan dia juga berharap Ji Fei dapat mengingat hari ini. Meskipun Ji Fei agak bingung saat menanyakan pertanyaan tadi, saat dia benar-benar mendengar waktu, dia berhenti melangkah dan merasa seperti tersambar petir. Bukankah ini orang dengan takdir murni yang baru saja disebutkan oleh pendeta tahu gila itu? Ini Ji Fei tiba-tiba teringat bahwa si Kou Xiong pernah mengingatkannya bahwa Huolei bukanlah orang yang sederhana. Mungkinkah? Ketika menatap Huolei, wajah ovalnya yang elok tampak kemerahan dan penuh senyum bahagia. Mata almondnya yang indah terbuka lebar. Dia tampak sangat murni dan cantik, bagaikan bunga teratai yang tumbuh dari lumpur tanpa noda. Hal ini membuat orang merasa penuh kasih sayang dan belas kasihan. Namun benarkah itu benar-benar takdir? Mungkinkah itu bagian dari formasi Bagua 5 elemen? Suamiku, apa yang kamu lihat? Apakah karena Huolei terlalu cantik sehingga kamu jatuh cinta padanya? Li Ruoxi melihat bahwa Ji Fei sedikit tidak terkendali dan berkata dengan bercanda sambil tersenyum. Huolei, apakah kamu punya tato di punggungmu? Ji Fei tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika teringat pada Zhao Wenqian dan Meng Tian yang sudah meninggal. Teng, wajah Huolei memerah, semerah buah ceri matang, dan seolah-olah air akan menetes jika disentuh ringan. Jantungnya berdebar kencang. Dia selalu menyukai Ji Fei dan bahkan meminta Ji Fei untuk memberinya cincin berlian. Tetapi Ji Fei tidak menyukainya. Sekarang Ji Fei bertanya di depan semua orang apakah dia memiliki tato. Pertanyaan yang memalukan ini membuatnya merasa malu dan bahkan canggung. Bahkan jika dia tidak memiliki tato, dia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Fiu, melihat Ji Fei semakin kehilangan kendali, Li Ruoxi sengaja tertawa dan menatap Ji Fei. Suamiku, apakah kamu benar-benar mencintai Huolei? Jika iya, aku tidak keberatan. Seng Lingyun juga menatap Ji Fei. Matanya penuh dengan kegugupan dan kepanikan. Ji Fei tidak menyukainya. Jadi apakah dia menyukai Huolei? Mata Juli membelalak. Dia berdiri, berjalan ke arah Ji Fei, menatap wajah Ji Fei. Apa maksudmu? Apakah kamu melihat seorang wanita cantik dan hatimu tergerak? Jadi kamu ingin mendorongnya ke bawah sebagai hadiah ulang tahun ke-22 Huolei? Ji Fei tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi hanya menatap Huolei. Dia benar-benar ingin tahu jawabannya. Karena di matanya, jawabannya terlalu penting. Sebelumnya, Huolei dalam keadaan koma dan dia sedang merawatnya. Dia tidak melihatnya kembali. Jadi dia tidak tahu. Sekarang dia sangat ingin tahu. Jika itu benar-benar bagian dari formasi Bagua 5 elemen, dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tidakkah kau akan tahu jika kau melihatnya? Su Piaomiao selesai berbicara dan menggerakkan tangannya. Dengan suara, swish, bagian belakang pakaian Huolei terpotong menjadi dua dalam sekejap seperti tertusuk pisau, dan bahkan tali celana dalamnya pun putus. Ah! Huolei menjerit dan dengan cepat menutupi bagian depan tubuhnya. Tetapi punggungnya sudah terbuka. Bagian belakangnya sehalus cermin dan seputih batu giok. Bagaimana mungkin ada tato di sana? Ada penyesalan di mata Ji Fei, tetapi digantikan oleh kegembiraan. Untungnya, itu tidak terjadi. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Melihat perubahan ekspresi Ji Fei,
Zuli tiba-tiba tersenyum dan menggoda. Apakah kamu menyukai wanita bertato? Jika kamu suka, aku juga akan membuat tato besok untuk ditunjukkan kepadamu. Apa yang kamu suka? Ji Fei menatap Julie dan menatap Huolei. Maaf, aku hanya... Wui, Huolei sudah menutupi wajahnya dan berlari menuju kamar. Dia merasa sangat malu. Rasanya seperti pakaiannya dilucuti. Jika Ji Fei sendirian, dia tidak akan keberatan, dan bahkan rela tidur dengan Ji Fei. Namun sekarang dia sedang diawasi oleh beberapa wanita, dan itu adalah hari ulang tahunnya, jadi dia merasa malu. Sangat malu dan sangat marah. Li Ruoxi segera berdiri dan berusaha mengejarnya, tetapi dia masih terlalu lambat. Ketika dia sampai di pintu, Huolei sudah berlari ke dalam ruangan dan membanting pintu hingga tertutup. Seng Lingyun mengerutkan kening dan menatap Ji Fei. Apa maksudmu dengan ini? Mengapa kamu bertingkah gila di sini tanpa alasan? Ji Fei juga sangat tertekan setelah dimarahi, bahkan sedikit terdiam, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi dia hanya bisa menahan diri dan berkata, saya hanya ingin tahu dan bertanya. Itu tidak disengaja. Lihatlah bagaimana ulang tahunmu berubah. Apa yang kamu inginkan? Li Ruoxi juga marah dan bertanya pada Ji Fei. Ini mudah saja. Aku akan mengurusnya. Setelah Ji Fei berkata demikian, dia langsung berjalan menuju kamar Huolei. Li Ruoxi dan yang lainnya melihat ke arah Ji Fei. Dia berjalan ke pintu kamar, mengangkat tangannya dan memegang gagang pintu. Dia mengerahkan tenaga sedikit dan dengan bunyi klik, dia langsung membuka pintu. Ah, Huolei di dalam rumah berteriak lagi. Pada saat itu, dia tengah berganti pakaian dengan tubuh bagian atasnya telanjang, dan Ji Fei datang tepat pada waktunya untuk melihat semuanya, tanpa ada satu hal pun yang terlewat. Kepala Ji Fei berdengung, dan dia merasa semakin malu. Dia segera menoleh keluar. Maaf, ingat untuk meneleponku setelah kamu berganti pakaian, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Huolei di dalam kamar tidak tahu apakah dia harus menangis atau menjerit. Terakhir kali, Ji Fei melihatnya setengah telanjang di tempat tidur. Kali ini, tubuh bagian atasnya benar-benar telanjang. Mungkinkah itu lebih menggairahkan? Atau pukulan? Dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya tenang. Karena situasinya tidak dapat diubah, dia mungkin sebaiknya menghadapi Ji Fei dan membiarkan Ji Fei memberinya penjelasan. Dia segera mengganti pakaiannya, mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya, dan menatap Ji Fei. Ada apa? Ji Fei berbalik dan memasuki ruangan, menatap Huolei. Air mata masih mengalir di pipi Huolei. Tetapi dia menatap Ji Fei tanpa berkata apa-apa dan tanpa menghindari tatapannya. Dia hanya menunggu Ji Fei berbicara. Ji Fei mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya. Aku minta maaf atas apa yang terjadi tadi. Aku tidak bermaksud begitu. Wah, Huolei menepis tangan Ji Fei dan berkata, aku tidak ingin mendengar kata-kata tidak berguna ini. Aku hanya ingin bertanya ada apa. Apakah kamu benar-benar lahir pada tanggal 9 September tahun 1999, pukul 9:09 malam? Omong kosong, ini hari ulang tahunku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Huolei tidak menyangka hanya untuk masalah ini. Dia sedikit marah dan berkata dengan kesal. Bukan itu maksudku. Aku ingin tahu, kamu adalah anak angkat ibuku. Jadi bagaimana kamu tahu tanggal lahirmu? Ji Fei bertanya langsung. Panggilan, Huolei menghela napas. Ia masih bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Ji Fei. Setelah mendengar kata-kata ini, amarahnya sedikit mereda. Ini diberikan kepadaku oleh orang yang menelantarkanku. Ibu melihatnya. Jadi ia menuliskannya dan memberitahuku. Jadi begitu. Ji Fei mengangguk karena terkejut. Apakah ini aneh? Huolei menatap wajah Ji Fei dan mendapati matanya penuh dengan pertanyaan dan kebingungan.
jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ji Fei mengangkat tangannya dan meraih tangan Huo Lei. Bab 1472 Aku harus memanggilmu apa? Ah, Huo Lei hanya menjerit pelan, lalu cepat-cepat terdiam, wajahnya memerah, dan dia mengedipkan matanya yang berbentuk almond saat dia melihat Ji Fei, tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menarik tangannya. Begitu mendadak, apa yang akan Anda lakukan? Ji Fei tidak menjelaskan, tetapi aliran kekuatan internal memasuki tubuh Huo Lei. Setelah kekuatan internal masuk, rasanya seperti ada jalan yang mulus di dalam tubuh Huo Lei. Tanpa perlawanan apapun, ini membuat Ji Fei semakin terkejut. Huo Lei benar-benar tidak tahu seni bela diri. Tampaknya Huo Lei selalu sangat nyata di depannya. Jika dia ingin berpartisipasi dalam formasi Bagua 5 elemen, dia membutuhkan dasar tertentu dalam seni bela diri. Saya memandang Huo Lei dan mendapati dia tidak berbicara. Pada saat ini, jantung Huo Lei seperti dua rusa kecil yang berdetak kencang. Dia menatap Ji Fei dengan wajah merah, menunggu Ji Fei meraih tangannya, memeluknya, atau bahkan menciumnya. Kakak, selamat ulang tahun. Ji Fei menarik kembali pikirannya dan berkata dengan senyum dan kasih sayang. Huo Lei, aku membayangkan begitu banyak romansa dan begitu banyak kemungkinan. Tetapi satu-satunya hasil yang diberikan Ji Fei kepadaku adalah sekadar mengucapkan selamat ulang tahun. Ini. Bukankah ini terlalu memalukan? Saya hanya melamun. Saya jadi malu. Sampai-sampai ingin merangkak ke tanah. Ayo kita keluar dan makan kue. Aku lapar. Kalau tidak makan, aku akan menangis, kata Ji Fei. Lalu ia meraih tangan Huo Lei dan mencoba menyentuh perutnya. Huo Lei malu dan marah. Jadi ia menariknya kembali dan berkata dengan marah, biarkan adik iparku menyentuhnya. Aku tidak tertarik. Wajah cantiknya memerah dan dia berbalik dan berlari keluar. Ji Fei menatap punggung Huo Lei dan diam-diam memutuskan bahwa dia harus mengawasi Huo Lei akhir-akhir ini. Dia selalu merasa bahwa Huo Lei pasti menyembunyikan rahasia. Kalau tidak si Kok Xiong tidak akan mengingatkannya. Selain itu, Tamamonomae membawa Huo Lei dari kota Ningjiang ke Longshan. Mengapa dia membawa Huo Lei bersamanya? Apakah hanya karena dia menggunakan ekor rubah Tamamonomae? Ji Fei bingung, tetapi dia menekan semua pikirannya, keluar rumah, dan merayakan ulang tahun Huo Lei bersama beberapa wanita. Dengan bantuan Li Ruoxi dan wanita lainnya, suasana menjadi sangat baik dan semua orang sangat bahagia. Namun, matanya yang samar-samar terus menatap Ji Fei dari waktu ke waktu, seolah bertanya pada Ji Fei. Hari sudah sangat larut dan pesta pun berakhir. Huo Lei minum terlalu banyak, dan Seng Lingyun serta Zuli juga minum cukup banyak. Mereka semua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Ji Fei membawa Li Ruoxi kembali ke kamar. Su Piaomiao mengikutinya sepanjang waktu. Ji Fei sedikit terdiam. Tolong, istriku dan aku akan kembali tidur. Su Piaomiao mengangkat alisnya. Aku tahu kalian sedang tidur. Bahkan jika kalian membuat pertunjukan, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak keberatan. Ji Fei, saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang wanita ini. Keok, Su Piaomiao tidak dapat menahan tawa, merasakan kepuasan luar biasa. 3 orang memasuki ruangan. Su Piaomiao langsung menutup pintu dan menatap Ji Fei. Katakan padaku, mengapa kamu begitu tertarik pada punggung Huo Lei? Sebaiknya jangan sembunyikan itu. Aku bisa merasakan beberapa pikiranmu, tetapi tidak semuanya. Apalagi perasaanmu yang lengkap. Itu sebabnya aku bertanya. Su Piaomiao menatap Ji Fei dan mengingatkannya. Li Ruoxi pun segera menatap Ji Fei. Ya. Suamiku, kenapa kamu tiba-tiba ingin menanyakan hal ini kepada Huo Lei hari ini? Ji Fei tidak berbohong kepada kedua wanita ini.
Bagaimanapun, mereka adalah wanita-wanita yang harus ia hadapi sepanjang hidupnya dan harus selalu mendampinginya dalam suka dan duka. Jadi, ia menceritakan semua yang ia ketahui kepada mereka. Setelah mendengar ini, kedua wanita itu terdiam. Tidak heran Ji Fei begitu khawatir setelah mendengar ini. Ternyata memang ada hal seperti itu. Bahkan, sekarang mereka berdua penasaran dan bertanya-tanya apakah Huo Lei ini salah satu dari mereka. Yang aku yakini adalah meskipun Huo Lei adalah salah satu dari mereka, dia tidak tahu. Kalau tidak dia tidak akan melakukannya. Dia lebih baik bunuh diri daripada bergabung dengan kelompok orang yang akan menyakitimu. Su Piaomio mengerutkan kening dan menatap Ji Fei lalu berkata. Ji Fei awalnya terkejut, lalu dia menatap Su Piaomio dengan heran, bagaimana kamu bisa yakin? Kamu tidak mengerti wanita? Su Piaomio menatap Ji Fei dengan tatapan kosong. Li Ruoxi memegang tangan Ji Fei dan berkata, aku bisa menunggumu selama 15 tahun karena aku menyukaimu. Huo Lei juga menyukaimu. Bagi seorang wanita, jika dia harus memilih antara kekasihnya dan hidupnya sendiri, dia lebih memilih mati daripada menyakiti kekasihnya. Ketika Ji Fei mendengar ini, tubuhnya bergetar, dan ekspresi yang dalam dan rumit muncul di wajahnya. Akhirnya, dia menatap kedua wanita itu dan berkata, jika memang begitu, itu akan bagus. Kenapa? Kedua wanita itu menatap Ji Fei dan bertanya bersamaan. Yang paling aku khawatirkan adalah Huo Lei terlibat dalam hal ini. Kalau sudah waktunya, bagaimana kau ingin aku menghadapinya, membunuhnya atau tidak? Bagaimana kalau dia melakukan hal lain? Ji Fei mengungkapkan kekhawatiran terbesarnya. Setelah mendengar hal itu, kedua wanita itu terdiam. Itu memang benar. Sebenarnya, kamu punya cara lain untuk menghalangi jalan Huo Lei sekarang. Su Piaomio menatap Ji Fei dan berkata, metode apa? Menurut kejadian sebelumnya di mana Sun Sengshu dan Han Lu berhubungan seks bersama, yang memengaruhi kemampuan pihak lain untuk menyerap energi, jika kamu mendorong Huo Lei ke bawah, jika dia salah satu dari mereka, itu akan menyebabkan kerusakan serius pada pihak lain, jadi kamu dapat mempertimbangkan metode ini. Setelah Su Piaomio selesai berbicara, dia sengaja mengedipkan mata pada Ji Fei, jelas-jelas menggoda Ji Fei, atau bahkan menggoda Ji Fei. Ji Fei sedikit terdiam. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Su Piaomio. Jangan khawatir, aku, Ji Fei, adalah pria yang setia kepada istriku. Aku tidak akan pernah tidur dengan wanita lain. Siapa tahu? Lagi pula, aku bahkan tidak tahu apakah kau pernah berpikir untuk tidur dengan wanita manapun. Setelah Su Piaomio selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Hanya Ji Fei dan Li Ruoxi yang tersisa. Li Ruoxi membuka kedua lengannya dan mengaitkannya di leher Ji Fei. Suamiku sangat mencintaiku. Haruskah aku memberinya hadiah? Ji Fei memeluk Li Ruoxi dan berkata, tidurlah, kalau tidak, anak kita akan mogok kerja. Fiu, Li Ruoxi tertawa terbahak-bahak, lalu mengulurkan tangan untuk memeluk Ji Fei erat-erat, dan jatuh bersama-sama ke tempat tidur. Tepat ketika Ji Fei sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah, tiba-tiba dia merasa tubuhnya menegang. Dia menunduk dan melihat Li Ruoxi benar-benar membenamkan kepalanya di dalam selimut. Ji Fei, istri ini benar-benar mengerti hati orang-orang sekarang. Itu membuatku sangat bahagia. Tetapi kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Villa Taohuawu. Setelah Sun Sengshu tiba, dia merasa sangat asing. Bahkan asing bagi keluarga Zhao. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali ke villa keluarga Zhao sekarang, dan hanya bisa datang ke sini. Bagaimanapun, pendeta Tao gila itu menyuruhnya untuk kembali ke keluarga Zhao. Ketika Tuan Zhao tiba-tiba melihat Sun Sengshu, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan, dan dia berdiri dari sofa.
Aku harus memanggilmu apa? Bersambung,